Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas pada pagi hari ini, mari kita mendahulunya terlebih dahulu dengan doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas segala penyertaan-Mu. Sepanjang malam kami boleh tidur dengan nyenyak. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh merasakan kasih dan penyertaan-Mu apapun keadaan kami. Engkau selalu Tuhan akan menolong kami dan menyertai kami. Tuhan, Engkau memberkati umat-Mu. Untuk sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, mau tolong kami Tuhan untuk mengerti kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini adalah dengan tema suam-suam kuku. Di dalam Wahyu 3 ayat 16 dikatakan, "Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Suam-suam kuku adalah suatu kondisi tidak panas tapi juga tidak dingin. Rohani yang suam-suam kuku adalah sikap setengah hati di dalam mengikut Tuhan. Meskipun ke gereja dan terlibat dalam pelayanan, namun tanpa cinta dan hubungan pribadi dengan Tuhan. Ibadah menjadi rutinitas tanpa makna mendalam. Contohnya jemaat di Laodikia yang merasa cukup dengan kondisi rohaninya, mengandalkan diri sendiri dan hukum Tuhan. Aku kaya dan telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Namun Tuhan melihat mereka sebagai pribadi yang melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Wahyu 3 ayat yang ke-17. Penyebab seseorang suam rohani terlalu fokus pada kesibukan duniawi sehingga mengabaikan kehidupan rohani. Adanya dosa tersembunyi yang sengaja dibiarkan sehingga membuat hati menjadi tumpul terhadap suara Roh Kudus dan kekecewaan terhadap gereja atau hamba Tuhan. Rohani yang suam membuat kesaksian hidup kita tidak efektif, kehilangan damai sejati, rentan terhadap pencobaan dan kompromi dosa. Orang yang suam-suam kuku, Tuhan mengatakan kepada kita akan memuntahkan orang yang suam-suam kuku dari mulutnya. Iblis pun akan bersorak terhadap kekalahan kita. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Sebab di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 mengatakan demikian. Tuhan Yesus memberikan teladan komitmen yang tidak tergoyahkan oleh keadaan apapun dalam menjalankan kehendak Bapa. Meski harus mengalami penderitaan, penolakan, bahkan kematian di kayu salib. Yesus berkata, "Makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Di dalam Yohanes 4 ayat 34. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita melayani Tuhan sebagai wujud terima kasih atas kasih-Nya kepada kita. Jangan biarkan rohani kita menjadi suam dan dingin, tetapi marilah kita bangkit di dalam melayani Tuhan. Tetap semangat apapun yang kita alami dalam melayani pekerjaannya. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan segala jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia di hadapannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, berikanlah kami Tuhan kekuatan Tuhan di dalam mengiring Engkau, supaya kami Tuhan boleh setia mengiring Tuhan sampai langkah kami yang terakhir. Tuhan Yesus yang baik, supaya berikan kami kekuatan Tuhan untuk tetap teguh berdiri di dalam melayani pekerjaan Tuhan, tidak goyah, karena kami tahu segala jerih payah kami tidak akan sia-sia. Mahkota tersedia bagi orang yang sungguh-sungguh setia sampai pada kesudahannya.
Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami kembali, untuk kembali kami bangkit semangat dalam melayani Tuhan, dengan cinta kami kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.